Halo kawan Flash, sejak tahun 2009 batik sudah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Dan setiap tanggal 2 Oktober kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional. Di Kabupaten Madiun kita mempunyai banyak sekali pengrajin batik dengan ciri khasnya masing-masing dan memunculkan batik kampung pesilat dan batik dongkrek. Dan hari ini saya sudah ada di Batik Banaran. Yuk kita intip yuk bagaimana proses membuat batik dari awal sampai akhir hingga menjadi sebuah kain batik yang biasa kita pakai sehari-hari. Selamat pagi Bu Roy. Selamat pagi Mbak. Bisa diceritakan Bu bagaimana proses pembuatan batik di sini Bu? Iya, proses pembuatan batik dimulai dari membuat desain pola ya Mbak ya. Setelah pola jadi di kertas kemudian dipindahkan seperti ini, dipindahkan ke kain ya. Jadi dipindah ke atas kain, jadi persis apa yang ada di kertas. Kemudian nanti dilanjutkan setelah selesai baru dilanjutkan untuk proses yang kedua. Ini kain apa ya Bu namanya? Ini kain primissima. Primissima. Iya. Sejenis kain mori gitu. Iya, iya, yang halus. Oh, yang halus. Iya. Bisa diperlihatkan Bu untuk proses selanjutnya? Oh, bisa. Ke belakang nanti setelah pola ini selesai maka kita proses mencanting. Ya. Jadi seperti ini. Itu ada teorinya untuk pegangnya canting ya. Jadi kalau pegang canting itu tidak boleh nyulek seperti ini, harus seperti ini. Kemudian kain tidak boleh begini, tapi begini. Jadi nanti nggak netes di tangan. Seperti karena itu. Panas ya Bu? Iya. Kalau ini malam terlalu panas disebul dulu. Oh. Iya. Gitu. Jadi baru gini. Jadi pegangnya begini, bukan begini. Kalau begini tumpah. Jadi agak dinaikkan. Iya, agak dinaikkan ini. Proses mencanting ini hasilnya apa Bu? Maksudnya tujuannya apa? Untuk proses mencanting ini tujuannya untuk batas warna. Kan nanti kalau nggak ada batas warna, warna apapun akan campur jadi satu. Oh. Tapi kalau sudah ada cantingan ini kan ada bentuk-bentuk. Kemudian mau diwarna apa ini, maka tidak akan campur. Tidak melebar. Ya, tidak melebar kemana-mana. Ini cairan yang digunakan? Malam. Selanjutnya? Nanti setelah pencantingan ini selesai, baru proses berikutnya adalah mewarna bentuk, kemudian blok itu jadi dasarnya. Ya. Setelah itu proses berikutnya. Mewarnainya menggunakan apa Bu? Menggunakan remasol. Remasol. Iya. Kemudian tekniknya teknik lukis, jadi pakai kuas. Iya, iya pakai kuas, iya pakai tangan. Nah, itulah ciri khasnya. Iya, ya, itu yang dinamakan batik tulis yang asli sebenarnya ya. Jadi semua dilakukan dengan gerakan tangan. Jadi itu warisan nenek moyang kita yang harus kita pertahankan. Iya Ibu, setelah proses pewarnaan tadi lalu apa proses selanjutnya Bu? Iya, setelah proses pewarnaan tadi, setelah warna selesai, ini tadi kan dipanaskan ya, dijemur, hasilnya seperti ini. Ya, akhirnya seperti ini. Ini masih ada malam-malam ya. Oh, iya, iya, maka ini menunjukkan bahwa ini belum selesai prosesnya. Masih ada satu proses lagi ya, finishing. Intinya kalau orang Jawa dulu mengatakan dikunci warnanya, biar tidak luntur itu. Tapi sekarang pakai bahan water glass, jadi kita kuaskan merata semuanya. Setelah itu kita simpan, kita sampirkan gini, tapi jangan sampai kena matahari. Ya, nanti kalau kena matahari keras. Ya, jadi disampirkan gini, besok minimal 6 jam. Kalau kita biasanya besoknya, jadi 1 malam. Itu kemudian direbus atau direbuskan air, kemudian dicelupkan gitu. Nanti malam ini akan melepas, Iya, nanti akhirnya timbul kayak pasir-pasir gitu ya. Kemudian dicuci dengan air, dibilas dengan air sehingga hasilnya nanti akan seperti ini, kan sudah nggak ada malam. Ini bekas malam. Ini namanya pembatas.
Iya, jadi akhirnya tahu toh fungsinya Iya, mencanting itu apa iya. ya. Karena selama ini kan taunya mencanting itu seperti menggambar Iya. kan. Dan ternyata untuk memberikan batasan warna Batasan itu, warna sehingga tidak bercampur menjadi satu, sehingga hasilnya seperti ini. Gitu kira-kira. itulah yang membedakan batik tulis dan batik cap ya Bu, Iya. dari tingkat kesulitannya. Iya. Lalu dipasarkan di mana saja Bu ini? Kalau ini kita tidak memasarkan kemana-mana, akhirnya juga konsumen akan datang sendiri, ya. Dari lembaga-lembaga datang ke tempat kami melihat contoh, kemudian kami juga menyiapkan request baik warna maupun motif, ya. Mau yang seperti apa kita layani, ya. Made by request juga. Iya, boleh by request juga. Lalu untuk seperti ini range harganya berapa Bu? Yang ini sekitar 225 sampai 300. Ini 300. Yang ini partai besar ya. Kalau satu 250, partai besar 225. Kalau ini 300 satu, tapi kalau partai besar mungkin beda. Kalau ini 225, partai besar untuk lembaga 200. Iya. Yang membedakan harganya tuh dari apanya Bu? Ya, kerumitan baik itu mewarna maupun mencanting. Karena biaya untuk mencanting pun lebih mahal kalau semakin rumit. Iya. Karena malamnya Iya, selain itu tenaganya. Tenaganya juga banyak. Iya. Ada berapa karyawan Bu di sini? Di sini untuk pencantingnya 6. Ya, yang mewarna 2 sampai 3. Kadang yang rutin itu 2. Itu sudah cukup untuk melayani partai besar kemarin 86 lembar itu 2 minggu cukup. Oke. Biasanya satu kain batik ini membutuhkan waktu berapa lama Bu? Sebenarnya tidak terlalu lama ya. Jadi sekarang mulai nyanting 1 hari selesai, besok mewarna, besok lusa sudah. Jadi 3 hari. 3 hari. Ya, sudah. Ya itu kan tidak hanya 1. Jadi kalau kuncinya di pencanting. Kalau pencantingnya 6 berarti 1 hari bisa dapat 6. Pewarnanya 2 orang sudah cukup. Kalau pencantingnya 1 ya dapatnya ya hanya 1 terus. Jadi yang harus diperbanyak pencantingnya. Ini sudah sejak berapa lama Bu? Itu tahun 2012. 2012. Apa tipsnya bertahan Bu sampai sejauh ini? Ini juga banyak ceritanya Mbak ya. Jadi untuk memulai usaha ini juga tidak segampang itu. Karena untuk memulainya saya tidak langsung ke kain atau untuk baju, bukan, taplak dulu. Iya. Itu pun mungkin ada yang memandang sebelah mata ya. Tapi kami tetap bertahan. Pokoknya tujuan saya adalah melestarikan budaya nenek moyang kita. Jadi jangan sampai budaya ini luntur gitu loh. Makanya saya tidak di mana-mana banyak yang menak capek cepet gini-gini, saya tetap bertahan di batik tulis. Tidak akan berubah. Karena kalau bukan kita yang melestarikan. Iya, siapa lagi? So kawan Flash, kita sudah lihat tadi ya proses pembuatan batik dari awal sampai akhir. Dan kalau bukan kita yang melestarikan batik, siapa lagi? Sampai jumpa.